Seorang siswa bernama Rizky saat ini sedang memiliki permasalahan belajar, yaitu sering menunda-nunda tugas atau studinya karena ia merasa cemas. Kecemasan ini dapat berupa rasa takut gagal atau keraguan diri, dan kemudian ini dapat berdampak negatif pada performa akademiknya, tingkat stres, dan kesehatan mental mereka. Sehingga menjadi permasalahan yang cukup kompleks untuk diselesaikan sesegera mungkin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oh, Rizky ya. Ya, Bapak. Ayo. Boleh, silakan masuk aja. Terima kasih Bapak. Boleh Rizky langsung duduk aja. Tapi duduknya mau di samping apa di depan supaya Rizky merasa nyaman. Rizky lebih suka di depan Bapak. Boleh ya, sebentar ya. Terima kasih Bapak. Ya, makasih Bapak. Bagaimana kabarnya Rizky hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Nampaknya raut wajah Iki sedang tidak ceria ya hari ini. Apa sedang ada masalah atau sesuatu? Boleh coba ceritakan kepada Bapak. Jadi begini Pak, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Baiklah, mari ceritakan saja permasalahannya. Mari kita sama-sama selesaikan. Tapi sebelumnya Bapak ingin memberikan dulu sedikit himbauan ya, bahwa untuk konseling kali ini ada batasan waktu. Nah, supaya konseling dapat lebih efisien dan teratur. Iya Pak, nggak apa-apa kalaupun dibatas waktu, tapi saya minta permasalahan ini dirahasiakan ya Pak ya, dan tidak ada yang tahu tentang permasalahan ini. Baiklah, Bapak tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun. Coba sekarang silakan ceritakan hambatan apa yang sedang Iki alami. Jadi begini Pak, saya itu sedang punya permasalahan. Saya sering menunda-nunda tugas Pak, karena saya sering merasa cemas. Oh iya, lalu? Iya Pak, tapi bagaimana sih caranya Pak agar saya itu tidak menunda-nunda tugas atau studi saya? Bahkan saya tahu ada tenggat waktunya, tapi saya merasa cemas untuk mengerjakannya Pak. Memang berapa banyak sih tugasnya sampai kamu menunda-nunda tugas tersebut dan menyebabkan perasaan cemas itu timbul? Lumayan banyak sih Pak, karena kan saya sudah menunda-nunda tugas Pak, jadi menumpuk tugas saya Pak. Oh, kalau boleh tahu, bagaimana sih cara belajar kamu sampai membuat kamu merasa cemas? Jadi cara belajar saya itu sangat kurang efisien Pak. Saya takut gagal atau keraguan dalam diri saya ketika mengerjakan tugas itu Pak. Dan saya tidak selalu merasa termotivasi untuk mengerjakannya. Saya juga seringkali merasa kewalahan dengan tugas saya, atau bisa juga sampai saya itu stres Pak, dan kesehatan mental saya terganggu karena saya selalu menunda-nunda tugasnya dan tidak tahu dari mana saya mulainya. Jadi intensitas belajar kamu sudah benar-benar menurun ya, sampai kamu merasa cemas seperti itu dan juga menimbulkan rasa takut gagal. Iya Pak. Lalu, apakah kamu pernah memikirkan jika kamu terus-terusan merasa cemas dan menunda-nunda tugas, apakah akan berdampak pada masa depan kamu? Iya Pak, saya merasa yang saya lakukan dan sering menunda tugas seperti itu membuat saya stres, ragu, dan mempunyai rasa takut gagal. Membuat saya kedepannya semakin buruk jika terus-terusan merasa seperti ini.
Bapak mengerti dan merasakan apa yang sedang Rizky rasakan saat ini. Ya Pak, saya sangat merasa tidak nyaman jika harus terus-terusan seperti ini, apalagi mempunyai rasa takut gagal. Kemudian hal ini sangat berdampak negatif jika kedepannya seperti ini, sehingga saya tuh merasa mental saya down, stres, dan merasa permasalahan saya semakin membesar. Sabar ya. Sekarang teh kan Iki baru kelas 1 SMA ya, dan juga perjalanannya masih panjang. Terus juga masih ada orang tua yang udah menyekolahkan Iki, udah berjuang untuk Iki bisa sekolah dan ingin mungkin anaknya untuk berprestasi dan terdidik. Nah, coba mulai dari sekarang, mulai ubah cara belajar kamu agar tidak sering merasa cemas. Mudahkan belajar tanpa melibatkan rasa cemas itu, agar pembelajaran yang kamu lakukan lebih efektif dan tidak menunda tugas-tugasnya. Iya Pak, tapi saya masih bingung Pak. Atau karena saya terlalu banyak memikirkan hal itu ya, jadi membuat banyak rasa takut yang muncul. Oke, dari pembicaraan yang telah kita lakukan, ada baiknya Bapak simpulkan terlebih dahulu ya, agar pembahasannya terarah dan teratur. Nah, mungkin yang pertama, Rizky sering merasakan perasaan cemas, kemudian juga memiliki permasalahan yang sering menunda tugas sekolahnya, kemudian juga memiliki rasa takut gagal. Nah, yang mana itu dapat berdampak negatif ke depannya. Nah, selanjutnya juga Iki memiliki permasalahan mental yang down, kemudian stres, dan juga kurangnya pemahaman diri mungkin ya. Oke, setelah Bapak simpulkan sementara terkait pembicaraan kita tadi, adakah hal-hal yang ingin ditambahkan atau dirubah? Ya udah, gak apa-apa Ki. Terus bagaimana perasaan Iki sekarang? Iya Pak, setelah saya berbincang-bincang ngobrol sama Bapak, saya jadi tersadar saya akan lebih giat lagi untuk mengerjakan tugas dan studi, dan tidak akan menunda-nunda tugas lagi Pak. Dan saya akan kurangi rasa cemas saya agar saya terhindar dari penyakit mental karena dari ulah saya sendiri Pak. Jadi sekarang kamu sudah mulai sadar apa yang telah kamu lakukan itu ternyata salah. Iya Pak, sekarang saya sudah mulai sadar dari perbuatan saya yang sering menunda-nunda tugas dan mempunyai rasa kecemasan berlebih. Jika saya terus-terusan seperti itu, enggak baik buat diri saya dan tidak akan baik buat kedepannya. Ya, baik Ki, dapat Bapak simpulkan lagi ya, bahwa yang pertama dari permasalahan kamu yaitu sering menunda-nunda tugas. Nah, Iki sudah menyadarikan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Nah, dan juga Iki harus lebih percaya bahwa kamu tidak gagal. Nah, kemudian kamu juga harus bisa lebih menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, kemudian harus bisa belajar dan memilih seperti hal yang tadi ya, agar permasalahan tersebut mungkin tidak akan terulang dan harus bisa nanti dalam penyelesaian. Ya. Baiklah kalau seperti itu. Nah, kemudian bagaimana menurut Iki solusi dari permasalahan ini? Nah, agar kedepannya tidak terulang lagi dan juga bisa meningkatkan
motivasi dari diriku. Ya Pak, mungkin kedepannya saya akan introspeksi diri dulu atas permasalahan yang saya alami. Terus untuk rasa cemas, saya akan mulai mengurangi itu agar kedepannya saya tidak akan menunda-nunda tugas atau studi dan membuat saya merasa tidak gagal. Terus mengurangi stres saya dan bisa lebih menjaga mental health saya supaya saya lebih baik untuk kedepannya. Ya Riki, solusi yang tadi adalah solusi yang bagus ya, dan juga itu bagus untuk kedepannya supaya kamu lebih siap dalam mengerjakan tugas ataupun studi. Nah, kemudian kamu juga harus lebih bisa menguatkan diri, kemudian jangan terlalu berlarut-larut pada masa lalu dan penyesalan. Jadikan permasalahan-permasalahan itu sebagai motivasi kamu supaya kamu lebih giat lagi, lebih termotivasi lagi. Ya Pak, saya akan bersungguh-sungguh. Semoga apa yang kamu usahakan akan tercapai dan segala yang kamu inginkan akan kamu dapatkan ya, dan juga semoga orang tua kamu selalu bahagia mendapatkan anak seperti kamu yang terus berusaha ingin menjadi lebih baik, dan juga untuk kedepannya semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Dan juga ketika kamu ingin melakukan konseling lagi, boleh langsung saja kepada Bapak, dan jangan terlalu memendam. Jadi ketika kamu sudah merasakan hal yang tidak enak, langsung ceritakan saja kepada Bapak. Sekarang ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak Pak, mungkin cukup ini saja. Baiklah, kalau sudah seperti ini, konseling Bapak akhiri saja. Dan untuk kedepannya, bila Iki perlu bantuan Bapak lagi, silakan saja langsung ke ruangan Bapak ini. Ya Pak, saya sangat berterima kasih sekali karena sekarang saya jadi makin bersemangat dan juga merasa lega. Ya, sama-sama ya Iki. Ya Pak, terima kasih banyak. Saya permisi dulu ya. Ya.